Masih ngomongin masalah jenis-jenis humor yang ada di bukunya Humor Terapi, Buah Pikiran dari Pak Bambang Suryadi PhD. Ya, bener ya, Bambang Suryadi PhD ya. Takut salah, gue nggak enak soalnya sama orangnya, karena gue kenal gitu dan pernah datang, dan kita pernah menginisiasi bedah buku beliau waktu itu sebelum pandemi. Ya, oke. Kita masuk yang jenis yang ketiga hari ini, yaitu bentuk jenis humor surprise. Apa ini surprise? Ya kejutan, memang benar. Tapi kejutan yang seperti apa? Kejutan tentang sesuatu yang lu nggak pernah sangka-sangka. Jadi memang semua materi itu harus punya kejutan, harus harus menurut gua ya. Harus punya sesuatu yang bikin lu jadi, waduh begitu ya. Contoh nih misalnya, gue bilang sama orang gitu, ada 3 syarat kalau orang mau sukses. Pertama, jangan dengerin omongan orang. Kedua, jangan dengerin omongan tetangga. 3, jangan dengerin omongan gue. Oh, yang ketiganya surprise tuh, ya. Itu kan bukan rule of three ya, memang iya. Tapi kan yang ketiganya tetap memberi efek yang lu nggak sangka-sangka, ya. eh itu adalah jenis humor yang butuh observasi, butuh penelaahan. Kenapa? Ketika lo bikin punchline-nya surprise, lo mesti ada pilihan tuh menurut gua. Kalau bisa jangan lo bikin pilihan cuma satu. Iya, kalau satu bukan milih namanya ya. Tapi jangan lo tetapkan satu. Bikin minimal 3, cari yang paling bagus. Dan biasanya yang surprise itu adalah yang ketiga, yang nggak pernah orang duga. Kalau lu bikin materi langsung pakai pilihan, lu langsung pakai yang pertama terlintas di otak, lu dikhawatirkan orang udah tahu. Misalnya nih, kita coba dari materi gue tadi ya. Ada 3 syarat orang mau sukses. Pertama, jangan dengerin omongan orang. Kedua, jangan dengerin omongan tetangga. Ketiga, jangan dengerin omongan dukun. Itu kalau mau sukses. Jadi lu percaya sama diri lu sendiri. Tapi kan gue enggak. Gue nggak pakai dukun. Jangan dengerin omongan orang. 2, jangan dengerin omongan tetangga. 3, jangan dengerin omongan gue. Apa yang menarik di sini? Orang, tetangga, gue. Berarti gue sama tetangga itu bukan orang. Itu juga bisa dijadikan salah satu twistnya. Itu yang gue bilang tadi, surprise. Ya, jadi ini bisa double punchline sebenarnya ketika lo kasih materi ini. 3 prasyarat orang kalau mau sukses. Pertama, jangan dengerin omongan orang. 2, jangan dengerin omongan tetangga. 3, jangan dengerin omongan gue. Tapi ada yang aneh nggak lo rasa itu? Ada. Orang, tetangga, gue. Berarti gue sama tetangga bukan orang gitu. Ya. Efek surprise ini bisa lo dapatkan setelah melalui proses observasi yang tidak sebentar. Makanya komika memang harus nulis. Apakah komedian yang konvensional nggak nulis? Mereka juga nulis. Cuma beberapa dari mereka nulis bukan dalam bentuk tertulis, tapi dari isi kepala mereka. Tektokan ntar gini ya, janjian gitu loh. Ya, itu yang jadi modal para komedian konvensional. Share, lu kayaknya ngomong konvensional tuh kayaknya jadul banget. Emang jadul. Cuman bukan berarti mereka nggak berhak disebut komedian lah. Komedian yang ada sekarang juga adalah berdasarkan apa kok? Berdasarkan komedian yang ada di masa lalu. Jadi nggak akan bisa atau tergantikan hal itu. Mereka tetap komedian. Bedanya adalah cara penyampaiannya, medium penyampaiannya. Kalau yang masa lalu mungkin tidak ditulis, tapi dihafalkan, tapi tetap dikonsepkan, cuma nggak ditulis. Kalau sekarang memang ditulis untuk menghindari kalau lupa gitu. Kan banyak ya komedian suka lupa, apalagi gua ya, lupaan banget. Makanya gue pernah bilang, gue ini adalah pelupa yang profesional. Gila, pelupa yang tidak pernah mau ingat. Dan gue juga lupa kapan terakhir gue inget. Nah, gimana ngomong itu? Gue lupa kapan terakhir gue inget. Tapi gue ingat kapan terakhir gue lupa. Itu buat materi bagus tuh ya. Gue suka lupa ya kapan terakhir gue inget. Tapi gue ingat kapan terakhir gue lupa. Nah, pusing dah lo ya. Tapi itu kira-kira itu efek surprise yang orang itu nggak sangka-sangka akan muncul dari materi lo. Susah nggak? Wah, gue nggak pernah berani bilang susah atau enggak ya.
kadang-kadang susah buat gue juga gampang buat orang, atau misalnya kadang malam susah buat orang tuh gampang buat gue, tergantung dari mana gaya lo gitu loh. Tapi kalau bicara ditulis ya gue memang sangat menyarankan untuk ditulis, jangan sampai nggak ditulis. Biar gimana orang tuh punya kapasitas penyimpanan yang terbatas, ya. Meskipun otak lo banyak, tapi kan kadang-kadang untuk orang yang lupaan kayak gua itu nggak ngaruh tuh. Jadi tetap lo mesti tulis. Tapi hebatnya, setiap kali gue tulis, gue tuh nggak pernah lupa. Mereka bilang, ya iyalah share kan lo tulis. Bukan gitu, gue tulis nih, ya. Itu buku gue tuh gue nggak pernah buka buku itu tadi gitu loh. Tapi gue ingat apa isi buku tadi dengan lihat bukunya aja, gitu. Tapi ketika gue nggak tulis, sama sekali blank, kagak inget belas. Nah itulah mungkin keunikan ya. Dan itulah kemudian lupa ini yang gue juga sering jadiin materi. Jadi gue sebagai paket lengkap ya, lupa juga, takut sama istri juga, semuanya tuh, ya. Nah, balik ke materi yang surprise itu tadi. Mungkin semua juga tahu ya, flow-nya komika itu kan setiap tampil, misalnya tampil 15 menit lah ya. 15 menit itu diusahakan dia bisa memilah-milah tuh. Yang lucu banget sama paling lucu. Lucu banget sama paling lucu. Ya, lucu banget, paling lucu. Kalau tampil pertama kali, yang lokasi adalah yang lucu banget. Untuk dapetin perhatian. Tengah-tengah kasih yang lucu doang. Di ujung kasih yang paling lucu banget. Kenapa? Supaya lo bisa dapat perhatian dari mereka. Yang lucu banget itulah yang sebenarnya kadang yang sering banget ditunggu. Jadi kuncian belakangan. Jadi kalau lo nonton komika gitu loh, lo tunggu dia paling akhir. Nah, itu biasa paling lucu tuh. Karena memang manajemen waktunya mereka memang seperti itu. Kalau nggak lucu gimana sih? Gue pernah tapi nggak lucu, itu artinya dia gagal penyampaiannya. Gitu. Nah, bicara masalah gagal nih teman-teman. Waktu itu gue ketemu sama temen gue, gue udah belajar jadi komedian, gue ngobrol sama lu juga. Gue pernah tampil nyoba tuh di open mic, kok nggak lucu ya? Asal lo tahu ya, gue bilang sama dia. Pertama kali gue open mic, gue juga kagak lucu, belas sama sekali gak ada yang ketawa. Ini yang dikenal kalau istilahnya stand up comedy namanya ngebom. Bom bukan berarti meledak, enggak ya, tapi ngebom. Maaf. Bom artinya adalah lo tampil dan bener-bener nggak ada yang ketawa, itu ngebom. Malu nggak? Malu, ngapain malu? Kan coba lagi. Terus dibilang, tapi kok yang gue liat di TV itu lucu ya? Di TV kan bisa diedit, kita nggak tahu. Emang sepanjang syuting mereka lucu semua? Kok ada yang nggak lucunya? Ya, sebagai praktisi televisi gue tahu seperti apa kejadian di lapangannya, jadi nggak usah khawatir juga gitu loh. Nah, surprise ini memang butuh komedi buddy, butuh teman ya untuk ngarahin. Kenapa? Karena kalau dari lu doang, lu merasa ini kayaknya udah paling oke deh. Enggak. Ingat, lu nyampein materi ini buat orang lain, bukan buat lu. Jadi ukuran itu orang lain, bukan ukuran lu. Kalau lu punya materi, ngobrol sama teman-teman deh. Syukur-syukur yang ngerti humor. Tapi ada yang nanya gue waktu itu, Sir, kalau gue ajak ngomong nggak ngerti humor gimana? Buat gue sih bagus-bagus aja. Malah ada beberapa materi yang gue kasih itu gue tektokan sama orang yang nggak paham humor. Kenapa? Isinya otak itu nggak ada teori-teorinya. Jadi ketika lo diketawa, dia kan lebih jujur. Lucu, udah. Bukannya kayaknya harusnya begini deh. Jadi nggak seperti itu, kecuali kalau memang lo pengen diskusi ya. Diskusi lah, lo harus ajak yang ngerti. Tapi kalau cuma sekedar ngecek nih materi lucu apa enggak, sebaiknya lo ajak ngomong teman-teman deket lo yang mungkin nggak paham komedi, nggak paham humor, lo ajak ngomong dan lo minta penilaian. Ini materi gue gimana, oke apa enggak? Kalau oke lo lanjutin. Kalau enggak, kira-kira baru lo ngomong ke temen lo tadi yang ngerti komedi atau ngerti humor, caranya gimana ya? Atau lihatlah video-video yang ngasih arahan seputar masalah itu, ya. Agak PR sih ya, nggak PR juga. Gue mah fun-fun aja melakukan itu. Cuman masalahnya memang ada orang terganggu, gue nggak bakat sih. Ya kalau lo merasa nggak bakat, susah lah. Kan humor tuh nggak cuma sekedar bakat, tapi juga kemauan untuk kemampuan untuk belajar. Gue mungkin ada bakat dikit, tapi gue pengen banget tahu masalah humor. Gue belajar, gue beli bukunya, gue diskusi sama teman-teman gue, karena buat gue humor adalah fenomena menarik, ya, bisa dipelajari. Tapi ketika belajar humor biasanya jadi nggak lucu. Itu masalahnya tuh. Semakin lo pelajari humor dengan pendekatan kayak gue gini,
biasanya makin kagak lucu. Makanya gue kadang suka mikir nih, apa bener jalan yang gue ambil ya. Tapi nggak apa-apa lah, kan harus ada komedian tanda kutip seperti gue yang mau mengambil jalan yang berbeda. Karena di wilayah ini memang jarang ada komedian yang mau masuk. Orang-orang di lingkup seperti gue yang jadi pemikir, teori, kajian, bedah itu jarang ya. Makanya gue ambil posisi yang jarang orang ambil. Kira-kira begitu.